Bicara tentang kemakmuran, apa yang membuat seseorang menjadi kaya raya? Apa yang membuat mereka bisa menghasilkan lebih banyak dari apa yang orang lain dapatkan? Oke, saya kasih tahu satu rahasia sederhana. Saking sederhananya banyak orang yang ragu atau bakal berkata, masa sih? Tambah satu lagi, sudah dikasih tahu sesederhana itu, terkadang gak semua orang mau melakukannya. Tapi baiklah, tetap aja saya akan buka rahasianya. Orang yang berpenghasilan banyak itu biasanya karena dia punya multiple streaming of income. Penghasilannya nggak cuma satu, dia punya banyak jalur untuk mendatangkan uang. Bahkan seorang miliarder pernah berkata kepada saya, tidak mungkin orang bisa kaya kalau sumber pendapatannya cuma dari satu sumber dan cuma itu aja. Mulai paham? Jadi dari mana penghasilan Anda selama ini? Sudahkah Anda memiliki lebih dari satu jalur penghasilan? Nah, ini pertanyaan yang terakhir itu. Kita semua terlahir tidak membawa uang. Kita sekarang memegang uang sejumlah tertentu karena ada cara atau jalan uang datang ke kita. Untuk sebagian orang, uang datang lewat orang tuanya. Dia dikasih uang oleh bapak ibunya. Misalnya kita dulu suatu anak-anak atau kita sebut sebagai kaum the have. Sebagian lagi uangnya datang dari jalur bekerja. Karena bekerja kita mendapat uang. Dia tidak bekerja, dia tidak dapat uang. Jadi mereka adalah kaum the rich. Mereka mendapatkan uang dari usahanya sendiri. Kalau Anda mencari uang dengan bekerja, artinya Anda menukar waktu dengan uang. Kita memberikan hidup kita 8 jam untuk membantu sebuah perusahaan dan perusahaan itu menggantikan dengan uang. Kalau sahabat ingin dapat uang lebih banyak, biasanya Anda bekerja lebih banyak lagi, meluangkan waktu lebih panjang lagi, bekerja untuk orang lain. Alternatif berikutnya, kalau Anda bekerja merasa capek, alternatifnya adalah Anda berbisnis. Sepertinya enak ya berbisnis, waktunya fleksibel, uangnya banyak, teman kita yang pengusaha-pengusaha kaya-kaya semua. Kayaknya daripada bekerja mending kita berbisnis. Itu saya setuju sekali. Ketika bisnis sudah establis dan jalan, kita punya banyak waktu, punya banyak uang, dan kita lebih santai hidup. Yang menarik, tahukah teman-teman bahwa fakta daripada bisnis 90% mati di tahun pertama. Ini kenyataan. Bisnis tidak segampang itu. Bisnis yang gagal jumlahnya 10 kali lipat dari yang berhasil. Kenapa demikian? Karena bisnis adalah satuan yang kompleks. Kalau tadinya Anda bekerja, Anda umumnya mengurusi satu bidang, spesialis dan expert di sana. Ketika bisnis Anda hampir mengurusi semuanya. Anda harus cari modal, Anda harus menyembuh karyawan yang sakit, Anda harus menegur karyawan yang nakal, Anda harus bernegosiasi dengan supplier, Anda harus memasarkan, Anda harus ketemu orang, Anda harus melakukan sales pitch, Anda harus mengatur keuangan, Anda harus mengontrol kualitas produk, Anda harus menghandle komplain pelanggan, dan seterusnya dan sebagainya. Daftar ini masih panjang lagi. Jumlah orang yang menjadi depresi karena gagal bisnis jauh lebih banyak dibanding yang berhasil. Bahkan orang yang stres gara-gara bisnis jauh lebih banyak dibanding mereka yang bekerja. Jadi lebih senang bekerja, lebih mudah bekerja untuk mendapatkan uang. Kita perlu menyadari hal ini dan tidak mulai bisnis karena emosi, cuman karena kita pikir kayaknya enak berbisnis itu. Bisnis kalau modal berani doang, modalnya nafsu pengen kaya doang, malah bikin susah nanti di ujung-ujungnya. Jadi kalau Anda menguasai ilmu bisnis, bisnis bisa menjadi tambahan jalur uang yang cukup menjanjikan. Syaratnya tadi, menguasai ilmu bisnis. Jadi kalau Anda belum paham ilmu bisnis, ada solusi satu lagi, yaitu Anda manfaatkan jalur uang dari bisnis juga. Tapi dari bisnis yang sudah jalan, bisnis yang sudah profit, bisnis yang sudah ada pelanggan, bisnis yang sudah ada omset. Kita invest saja di mereka, bantu mereka mengembangkan bisnisnya, bantu mereka scale up. Dalam berbisnis, modal merupakan faktor yang sangat penting. Bagi UKM, modal adalah segalanya setelah market atau pasar. Sekali lagi saya ingatkan, modal adalah hal terpenting setelah pasar. Jangan terbalik. Kalau ada yang mengatakan kita perlu modal supaya dapat pasar, maka satu hal pesan saya, kalau ada yang mengatakan hal seperti itu, tinggalkan mereka. Karena mereka bukan pebisnis, mereka itu broker atau orang yang baru belajar bisnis. Pasar atau market adalah nomor satu. Begitu Anda kenal pasar Anda, tahu kebutuhan pasar, tahu mengisi kebutuhan pasar, tahu bagaimana menguasai pasar, maka modal atau dana adalah sebuah kepastian yang dibutuhkan namun mudah didapatkan. Bisa dibayangkan ada seorang kenalan Anda akan meminjamkan uang Anda untuk usahanya. Misalnya dia membuka warung atau warteg, lalu ditanya oleh Anda, berapa kira-kira transaksi per hari nanti warteg yang Anda akan bangun? Lalu dijawab, oh belum tahu mas, kan belum punya warung. Nanti setelah warungnya ada kita kasih tahu Anda berapa transaksi per hari. Pertanyaan
sekarang? Beranikah Anda meminjamkan uang itu ke dia? Kita tanya lagi, kamu pernah buka warung atau kerja di warung? Dia jawab, belum, tapi kayaknya di sekitar sini nggak ada warung, jadi pasti laku. Saya kalau cari warteg susah, jadi kalau kita buka warteg di sini pasti laku. Sekali lagi, beranikah Anda meminjamkan uang Anda kepada orang seperti itu? Atau kalau Anda diminta invest, beranikah Anda invest kepadanya? Tetapi bisa Anda bayangkan, kalau jawaban dia begini, saya 5 tahun bekerja di warteg, lalu sejak 3 tahun yang lalu saya buka warteg kecil-kecilan dengan paman saya di daerah Pamulang. Sudah jalan bagus, lalu saya sekarang ingin buka sendiri. Kebetulan ada lokasi bagus di sekitar Blok M. Karena di sana nggak ada warteg, ada tempat murah lagi kebetulan, dekat terminal lagi. Jadi saya mau ambil. Kebetulan juga supir angkot langganan kami yang di Pamulang itu kan bolak-balik Blok M Pamulang. Dia cari warteg di Blok M susah. Jadi karena itu saya mau buka di sana. Kebetulan saya punya modal separuh lagi saya perlu modal. Dengan penuturan seperti itu, akankah Anda invest kepada investasinya? Jawabannya pasti iya. Bahkan secara psikologi kejiwaan, Anda siap rugi bergabung bisnis dengan dia. Kenapa? Karena dia sudah mengerjakan homeworknya, sehingga kepercayaan Anda atau trust Anda naik. Jadi walaupun rugi, Anda siap bersama dia. Baik, kita lanjutkan. Saya ingin memberi pelajaran tentang arti psikologi dalam berbisnis dalam video kali ini. Dalam aplikasi psikologi yang diterapkan dalam bisnis, banyak faktor yang akan kita bahas. Ada perilaku pasar, ada sifat pembeli, ada perilaku individual dalam organisasi, ada budaya perusahaan, ada social value atau nilai sosial, dan banyak ragam lain. Kita beri ilustrasi sederhana. Kita bayangkan dalam benak kita sekarang, Anda berada di daerah muslim. Sebuah toko bisa mengurangi unsur warna merah dalam outletnya, diganti dengan dominan warna hijau atau ditambah nuansa hijau keputihan. Karena bagi kaum muslim, warna putih dan hijau adalah comforting color. Di komunitas pecinan, maka warna merah adalah warna hoki. Warna merah di komunitas Chinese adalah comforting color. Kembali ke komunitas muslim, warna merah yang dominan bisa menjadi threat atau uncomfort. Dan jangan coba melawan belief system seperti itu. Bisa nggak laku jualan Anda. Kita akan bahas tentang hal seperti ini nanti. Sekarang, secara keilmuan mudah-mudahan saya boleh berbagi saat ini. Sedikit banyak saya 6 tahun makan sekolahan untuk hal ini dalam behavioral business analysis secara panjang dan lengkap. Semua nanti akan kita urai. Kita ke generasi muda atau yang lagi tren disebutnya generasi zaman now. Generasi zaman now saat ini nggak mau bekerja 9 to 5 office hour karena secara nature bisnis mereka mulai suka yang semi informal, sehingga membuat mereka lebih suka berwirausaha, buka usaha, jauh dari dunia bekerja. Itu nggak salah. Namun kendala bagi generasi zaman now adalah mereka sulit mencari dana atau pemodal. Kenapa? Ini yang harus diingat. Kita harus ingatkan gambaran psikologis perilaku investor. Sekali lagi, ini saya mau mengingatkan perilaku investor karena kaum investor berbeda dengan kaum muda. Saat ini investor banyak yang sudah tua umurnya ketimbang yang kaum milenial yang baru mulai usaha. Perilaku investor, behaviornya berbeda jauh dengan anak sekarang atau anak zaman now. Harus paham, pemodal besar baik yang merupakan itu private equity fund, hedge fund, venture capital, dan banyak lagi portfolio keuangan, di mana portfolio keuangan adalah where's money makes money. Pengelolanya atau pemiliknya kebanyakan usianya di atas 50 tahunan. Bahkan kalau diambil rata-rata angkatan Bill Gates di atas 60 tahunan. Mereka lahir di atas tahun 55-an sampai 70-an. Itu adalah kaum investor kebanyakan usianya di sana. Di mana pada saat internet booming itu adalah masa periode angkatannya Bill Gates. Angkatan sekarang adalah angkatan pemanfaat isinya internet karena itu banyak digital. Berbisnis berbasis digital ini kebanyakan anak-anak muda. Sementara yang menguasai keuangan usianya di atas 55 tahun. Para investor semua di atas 55 tahun. Sementara sekali lagi ciri mereka bukan gadget minded. Sementara anak muda sekarang gadget minded. Sekali lagi ini harus diperhatikan perbedaannya. Mereka masih merupakan manusia yang membutuhkan presentasi fisik, kehadiran fisik. Mereka masih memerlukan berhadapan dengan Anda. Mereka masih melihat bagaimana Anda di meja makan. Bagaimana cara Anda berbicara dengan santai. Apa topik pembicaraan Anda. Dari sana dia bisa melihat isi kepala Anda. Mereka masih memerlukan melihat langsung vibrasi Anda, getaran Anda. Mereka ingin melihat body language Anda. Mereka masih ingin bertatap langsung ekspresi wajah Anda. Mereka tidak pedulikan dengan presentasi yang mengkilat, yang keren. Mereka masih ingin melihat sepatu apa yang Anda pakai, jas apa yang Anda pakai, kepercayaan diri seperti apa yang Anda ingin munculkan. Itu masih penting buat generasi baby boomer. Sekali lagi, angkatan mereka, investor senior tersebut masih membutuhkan direct contact dengan Anda. Psikologi kejiwaan Anda, kematangan emosi Anda, kedalaman filosofi Anda, tentunya fire api di dalam Anda itu penting. Mereka ingin merasakan langsung. Disinilah kegagalan terbesar para pebisnis startup dalam mencari dana investasi.
investasi. Disinilah kegagalan terbesar kaum milenial di dalam mencari dana untuk investasi. Kegagalan Anda para startup anak muda dalam meyakinkan investor terutama gagal menunjukkan how bad you want to be sukses. Seberapa marah Anda, seberapa ingin Anda untuk sukses. Jadi sekali lagi, persiapkan diri Anda untuk terlihat sukses, terlihat lapar, dan stay humble di depan investor zaman old tadi. Ingat loh, mereka masih pegang uang yang terbanyak.